Paling seru nih kita kalau bahas soal tahayul. Dan kalian harus tahu kalau tahayul itu ternyata nggak cuma ada di negara kita Indonesia, tapi tersebar luas di seluruh dunia. Dan menurut KBBI, tahayul ini adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap sakti, tetapi sebenarnya palsu. Karena itu ya, tahayul tuh nggak boleh dipercaya karena memang kebanyakan itu menyesatkan. Setiap orang sebenarnya cuma boleh percaya kepada Tuhan. Tapi di beberapa negara ada tahayul yang dipercaya sejak zaman dahulu atau kebudayaan turun-menurun. Sebagian orang percaya terhadap tahayul, baik yang dianggap sebagai keberuntungan maupun yang membawa kesialan. Nah, kali ini aku akan kasih tahu kalian 10 tahayul dari seluruh dunia yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kamu tahu cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Dan kalau udah, mari kita mulai pembahasannya. Ternyata tahayul memotong kuku di malam hari itu nggak cuma ada di Indonesia. Karena ya menurut tahayul di Turki, India, dan Korea Selatan, orang-orang yang motong kuku di malam hari akan mendapatkan nasib sial. Nah, salah satu tahayul Jepang bahkan menyebutkan ya, orang yang memotong kuku setelah hari gelap akan dunia lebih cepat. Kalau kamu percaya nggak sama tahayul memotong kuku di malam hari ini? Kalau menurut aku ya, sebenarnya memang memotong kuku di malam hari itu cenderung berbahaya. Apalagi kalau dilakukan pada zaman-zaman dulu ya, ketika listrik itu nggak sebanyak sekarang. Coba bayangin kalau kamu motong kuku kamu malam-malam, kurang pencahayaan, jari kamu mungkin aja bakal terluka. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kucing atau burung hitam. Nah, tahayul yang satu ini terkenal di seluruh dunia. Ya, kucing hitam ini dianggap sebagai peliharaan penyihir yang paling setia. Nah, nasib buruk biasanya nih akan menghampiri orang yang jalannya dilewatin sama kucing hitam. Kalau di negara kita, aku lupa ya kucingnya harus hitam atau enggak. Tapi katanya kalau ada orang yang terus jasadnya itu diloncetin sama kucing hitam atau kucing biasa, aku kurang hafal. Katanya orangnya itu bisa bangun lagi. Pernah denger nggak tahayul yang satu ini? Nah, di Korea Selatan, burung gagak dianggap sebagai pembawa sial dan pertanda kematian. Bahkan ada tahayul kuno di Inggris nih yang mengatakan kalau 6 burung gagak harus tetap berada di Menara London setiap saat atau mahkota raja akan jatuh. Pasalnya ya, di sana burung gagak menandakan malapetaka. Kalau kalian udah familiar sama Friday 13 alias Jumat 13, mungkin kalian harus denger yang satu ini. Karena ternyata ada Selasa 13. Ya, kalian gak salah denger, bener Selasa 13. Nah, tahayul yang satu ini dipercaya sama orang-orang Spanyol. Orang-orang Spanyol percaya kalau Selasa 13 adalah hari yang sial atau paling enggak ya bikin mereka merasa kecewa. Nah, Selasa dalam bahasa Spanyol adalah Martes yang namanya berasal dari dewa perang Romawi, Mars, dan dewa ini tuh berkaitan dengan kekerasan dan kematian. Selasa ini yang namanya berasal dari dewa perang ditambah pula dengan angka 13 yang sama-sama memberikan efek atau rasa nggak nyaman, pasti bikin hari yang satu ini dihindarin banget sama bangsa Spanyol. Mungkin ya. Aku ini adalah orang yang seneng banget bercermin. Kalau udah lihat cermin, aku tuh bisa berkali-kali atau berlama-lama berdiri di depan cermin, memandangi diri aku sendiri, mengagumi diri aku sendiri. Padahal aku bukan termasuk orang yang cantik, tapi
aku senang menikmati diri aku sendiri lewat pantulan cermin. Dan ternyata ada nih tahayul yang berhubungan sama cermin. Katanya, kesialan selama 7 tahun bakal menimpa seseorang yang memecahkan cermin. Dalam beberapa dongeng, pantulan seseorang di cermin dianggap sebagai rumah atau sebagian jiwa orang tersebut. Nah, karena itu, orang-orang nih yang memecahkan cermin, terutama jika ada pantulan dirinya, seolah-olah dia tuh sedang menghancurkan jiwanya sendiri. Tapi menurut aku, memecahkan cermin juga salah satu hal yang berbahaya, ya nggak sih? Kalau pecahan cerminnya kena ke kita, bukan cuma jiwa kita aja yang hancur, kita juga bisa terluka pastinya. Ya nggak? Siapa di antara kalian yang suka duduk di sudut meja? Setiap meja itu kan punya sudut-sudut ya, dan siapa nih di antara kalian yang suka duduk di sudut-sudut tersebut? Nah, kalau kalian tinggalnya di Hungaria atau di Rusia, kalian patut berhati-hati karena ternyata ada tahayul yang berhubungan sama duduk di sudut meja. Menurut orang-orang Hungaria dan Rusia, mereka-mereka nih yang duduk di sudut meja akan mendapatkan nasib yang buruk. Mereka-mereka yang nggak sengaja atau yang nggak beruntung gitu ya, nggak kebagian tempat duduk, hingga duduk di sudut meja, dipercaya ya mereka itu nggak akan pernah menikah. Waduh, kalau kalian gimana? Percaya nggak sama tahayul yang satu ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalian pasti punya dompet kan? Biasanya kalian letakkan di mana dompet-dompet kalian? Di meja, di kursi, di saku celana, atau di tas? Kalau kalian tinggal di Amerika Tengah, Amerika Selatan, atau di Filipina, kalian nggak boleh ngeletakin dompet kalian di atas tanah. Ya, nggak boleh meletakkan dompet di atas tanah. Karena di negara-negara tersebut ya, mereka tuh mempercayai kalau kalian tuh meletakkan dompet kalian di tanah, itu bakal memberikan nasib buruk, terutama berhubungan dengan keuangan kalian. Bahkan ya, mitos di Rusia juga menyebutkan nih kalau perempuan yang duduk di tanah secara langsung nggak akan pernah memiliki anak. Gimana nih menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba tulis di kolom komentar. Tahayul mengetuk kayu merupakan pandangan modern nih dari abad pertengahan. Jamaat gereja di Eropa bakal menyentuh kayu yang diklaim pihak gereja sebagai kayu salib. Konon katanya nih ya, orang-orang yang menyentuh kayu tersebut dapat berhubungan langsung dengan Tuhan dan bakal membawa keberuntungan. Selain itu ya, tahayul mengetuk kayu ini juga berhubungan sama roh-roh halus yang dipercaya sama orang-orang Indo-Eropa atau Celtic Inggris. Mereka tuh dulu percaya kalau di setiap pohon itu punya roh-rohnya tersendiri, dan roh-roh itu tuh bisa jadi pelindung kalian. Jadi kalau kalian minta perlindungan sama roh-roh yang ada di dalam pohon tersebut, kalian tuh harus mengetuk si pohon-pohon tersebut. Atau misalnya roh-roh yang jahat gitu ya, kita juga bisa ngusir mereka tuh dengan cara ngetuk pohon-pohon tersebut. Jadi ternyata bahkan di Eropa pun kepercayaan terhadap roh yang ada di alam itu udah dipercaya jauh-jauh hari ya. Kalau di negara kita ada nih kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dipercaya bakal ada tamu yang datang, ya kan? Nah, berbeda nih sama di Meksiko dan Karibia. Karena ada sebuah dongeng nih di Meksiko dan Karibia yang nyebutin kalau seekor burung yang terbang di atas rumah dan mengelilingi ruangan bakal jadi pertanda buruk. Nah, burung yang tadi keliling-keliling nih di atas rumah, terus masuk ke dalam ruangan, terus dia tuh hinggap di sandaran kursi seseorang, itu bakal jadi pertanda kalau orang yang biasa duduk di kursi itu bakal meninggal dunia. Agak ngeri nih yang satu ini nih, tahayulnya.
Di negara kita ada kan ya tahayul yang bersinggungan sama bersiul. Nah ternyata ya di negara lain juga ada nih tahayul yang berhubungan sama bersiul. Bersiul merupakan tindakan yang salah nih menurut tahayulnya orang-orang Rusia dan Norwegia. Di Rusia, bersiul dalam ruangan diyakini menyebabkan masalah keuangan. Nah kalau di Indonesia bersiul dalam ruangan bakal terjadi apa? Ayo coba deh tulis di kolom komentar. Nah, sementara di Norwegia, bersiul di luar ruangan dipercaya bakal mendatangkan hujan. Menurut aku, di negara yang satu bersiul memberikan efek yang kurang baik gitu ya. Sementara di negara yang satunya lagi memberikan efek yang menyenangkan. Ya karena aku memang orang yang suka sama hujan. Jadi kalau aku lagi di Norwegia, aku akan sering-sering siul di luar ruangan. Kalau kalian? Mata jahat. Nah, orang-orang di Turki memiliki jimat nih yang disebut nazar bencugu. Bener nggak tuh cara aku ngucapin ya? Kalau salah, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya, aku nggak bisa bahasa Turki. Nah, si nazar bercugu ini, yang aku nggak tahu bener atau salah pengucapannya, berwarna biru dan putih berbentuk mata. Nah, jimat ini dipercaya dapat menghindari tatapan mata yang membawa nasib buruk atau malapetaka. Atau mungkin kalau di negara kita atau di beberapa kepercayaan agama, mata jahat ini mungkin ain gitu ya. Mata yang bakal mengundang sakit atau kesialan untuk orang lain. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Nah, itu tadi beberapa tahayul-tahayul yang dipercaya di negara-negara lain di luar Indonesia. Di negara kita tuh emang banyak banget tahayul yang masih dipercaya sampai detik ini. Tapi kalau aku sendiri termasuk orang yang udah nggak percaya lagi sama tahayul-tahayul kayak gitu karena aku merasa bahwa semua nasib baik yang buruk maupun yang nasibnya baik itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kalian gimana? Sama kayak aku atau kalian masih mempercayai beberapa tahayul yang ada di negara kita? Kalau kalian percaya sama tahayul atau ada tahayul yang kalian percaya gitu, kalian boleh tulis di kolom komentar dan kenapa kalian percaya sama tahayul tersebut. Terakhir aku ingetin lagi jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari aku dan dadah.